الحمد لله الذي جعل شعبان ورمضان من أشهر الكريمة والمواسم العظيمة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائل والمهتدي بتنزيله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. صدق الله العلي العظيم. Ma'asyiral hadirin wa jumratal muwahhidin, sidang salat jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan dan kesehatan sebagai bagian dari kenikmatan yang Allah karuniakan kepada kita. Terlebih saat ini kita masih diberikan nikmat iman wal Islam, panjang umur dan sehat walafiat. Sehingga alhamdulillah atas izin Allah kita mampu menggerakkan seluruh anggota tubuh kita menuju masjid yang mulia ini dalam rangka untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, menunaikan salah satu kewajiban kita selaku hamba Allah yang beriman, yang dilaksanakan salat Jumat berjamaah. Tentunya dengan harapan mudah-mudahan rangkaian ibadah kita sejak kita terjaga hingga kita ditidurkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang wajib maupun yang sunnahnya, yang berat maupun yang ringannya, semuanya akan menjadi catatan amal saleh yang akan memberatkan mizan kebaikan kita di yaumul hisab nanti. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu terlimpah ruah kepada junjungan alam manusia yang paling mulia akhlaknya, yang paling indah kepribadian, yang paling luhur budi pekertinya. Dialah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi uswah dalam seluruh aspek kehidupan kita, yang karena jasa-jasa beliau menjadikan asbab kita terbebas dari minaz-zulumati ila nur. Mudah-mudahan kita senantiasa selalu terbimbing melalui tuntunan beliau, sehingga di dalam setiap perjalanan hidup kita selalu mencintai dan berselawat kepadanya, sehingga atas izin Allah beliau berkenan memberikan syafaatul uzma fi yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wa jumratal mu'minin, sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum Al-Fakir menyampaikan uraian khutbah yang singkat pada Jumat siang ini, izinkan Al-Fakir melalui mimbar yang mulia ini berwasiat kepada seluruh jamaah, bil khusus kepada Al-Fakir pribadi. Mari di sayyidul ayyam fi yaumil Jum'ah, di syahrul karimah, di hari yang mulia sebagai penghulu dari hari dan juga bulan yang mulia di bulan Syawal, kita sama-sama tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman yang sudah kita yakini sejak kita dilahirkan dalam kalangan keluarga kita yang beriman, tentu harus seiring, sejalan, sehati dalam uraian setiap langkah perjalanan hidup kita dengan nilai-nilai ketakwaan yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari.
sehingga iman dan takwa ini akan seirama untuk menuju ridha Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada akhirnya kita kelak kembali dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin sidang salat Jumat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini tanggal 6 Februari 2026 masih bertepatan dengan tanggal 18 bulan Sya'ban 1447 Hijriah. Bulan yang merupakan salah satu bulan yang mulia. Bulan yang penuh dengan berbagai macam peristiwa yang agung. Bulan yang penuh dengan keberkahan. Bulan yang penuh dengan kebaikan yang berlimpah. Sebagaimana Profesor Dr. Said Muhammad Alwi Al-Maliki Al-Hasani di dalam satu kitab beliau yang beliau beri judul Mada fi Sya'ban, beliau mengatakan fa inna sya'ra Sya'ban min al-ashhuril karimah wal mawasimil azimah, bahwa sesungguhnya bulan Sya'ban adalah salah satu di antara bulan yang mulia. Mulia karena bulan Sya'ban adalah wahwa barakatul masyhur, bulan yang begitu masyhur keberkahannya, yang di dalamnya begitu banyak keberkahan yang Allah berikan kepada orang-orang yang mau tekun dan membiasakan diri beribadah di dalamnya. Wal mawasimil azim, bulan yang penuh dengan peristiwa agung, yang di dalamnya ada wafaidul maghfurah, berbagai macam kebaikan-kebaikan yang berlimpah. At-taubatu fihi minal a'zamil ghanaibis salihah, yang orang-orang yang senantiasa mau bertaubat di bulan Sya'ban ini maka dia akan mendapatkan keuntungan yang besar. At-ta'atu fihi min akbaril badatir rabi'ah, yang senantiasa ketaatan yang kita lakukan di bulan Sya'ban ini maka menjadi sebuah perniagaan yang akan mendapatkan keuntungan yang berlimpah. Wa dhaminu fihi lit-taibin al-'amarin, bahwa orang-orang yang bertaubat di bulan Sya'ban maka Allah akan memberikan jaminan keselamatan kepadanya. Wa man awwala nafsahu bil ijtihad, siapa yang takut bersungguh-sungguh membiasakan diri di bulan Sya'ban terlebih dengan ibadah-ibadah yang khusus yang akan datang nanti di bulan Ramadan. Fa fil Ramadan bil husnil i'tiyad, maka di bulan Ramadan dia akan mendapatkan keuntungan dari hasil kebaikan-kebaikan yang dia pelihara di bulan Sya'ban. Inilah mengapa bulan Sya'ban disebut dengan Ashhurul Karimah, salah satu di dalam bulan yang mulia. Dan bulan Sya'ban juga adalah bulan yang begitu banyak berbagai macam peristiwa dalam sejarah peradaban Islam yang mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga bulan ini penuh dengan peristiwa-peristiwa yang agung. Yang pertama dalam bulan Sya'ban ini adalah ta'wilul qiblati min Baitul Maqdis ila al-Ka'bah, bahwa bulan ini adalah di mana menjadi peristiwa perpindahan kiblat dari Baitul Maqdis sebagai kiblat yang pertama bagi umat Islam, yang kita selama 17 bulan lebih 3 hari berkiblat dengan kiblat Baitul Maqdis. Kemudian Allah perintahkan kita untuk ke Baitullah, berkiblat kepada Ka'bah. Satu peristiwa ini ada satu sebab di mana Rasulullah SAW satu ketika kana sallallahu alaihi wasallam zalika yantaziru birrahibatin qawiyyatin, begitu menunggu menanti akan ada peristiwa yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yaqumu fi kulli yawmin muqalliban wajhihi fis sama, setiap hari Nabi berdiri
menghadapkan wajahnya ke langit, mengharapkan sesuatu. Fayaqarribul wahyu rabbani, bahwa akan turun wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Hatta qarallahu ta'ala tabu wa manam, maka Allah Subhanahu wa taala melihat dan merasakan bahwa Rasulullah begitu amat mengharapkan sehingga timbul di mana Allah ridho ingin memberikan ketenangan di batin Rasulullah SAW. Wa nazaqallahu ta'ala, maka kemudian turunlah ayat di dalam surat Al-Baqarah ayat 144 di mana Allah berfirman dalam muqaddimah tadi Al-Fakhr sudah baca. Wa qad nara taqalluba wajhika fis sama, maka kami melihat bahwa engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghadapkan wajah engkau ke langit. Falanuwalliyannaka qiblatan tardaha, maka kemudian Allah merintahkan untuk menghadapkan wajahnya ke arah di mana yang engkau senangi, engkau sukai. Maka fawalli wajhaka syatrul masjidil haram, maka dihadapkanlah wajahnya menuju ke Masjidil Haram. Wahai kuntum, maka dimanapun kita berada, fawallu wajhakum syatra, maka hadapkan wajah kalian menuju arahnya. Ini yang pertama, peristiwa perpindahan kiblat. Ma'asyiral hadirin wa rahimahumullah. Yang kedua, bahwa dalam peristiwa di bulan Sa'ban adalah raf'ul a'mal, pelaporan amalan kita, baik amalan harian kita di siang dan malam maupun amalan tahunan kita yang lebih luas. Raf'u fil nahari wal lail, para malaikat siang dan malam bergantian melaporkan amalan-amalan kita. Malaikat siang melaporkan ghurubi syamsu, naik ke atas langit untuk melaporkan amalan-amalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga malaikat malam. Maka syuruqus syamsi, ketika terbit matahari, maka malaikat malam melaporkan amalan-amalan kita. Dalam satu riwayat Imam Nasai dari sahabat Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qultu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lam araka tasumu min syahri min asy-syuhuri ma tasumu min Sya'ban." Tidaklah aku melihat di antara bulan dari bulan-bulan yang di mana bulan ini di bulan Sya'ban begitu banyak engkau berpuasa. Apa gerangan ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Zaka syahrun yaqulun nasu anhu bainar rajab wa Ramadan." Bahwa ini bulan dan bulan yang banyak dilalaikan, dilupakan oleh banyak orang, karena bulan ini ada di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Bulan Rajab bulan Zar'i, bulan untuk menanam. Maka bulan Sa'ban adalah syahrul lizar'i saqiyul lizar'i, bulan untuk memelihara tanaman. Dan bulan Ramadan adalah bulan syahrul asadi zar'i, bulan untuk memetik hasil. Maka disadari maupun tidak disadari oleh kita, kerap kali kita senang dengan bercocok tanam, tapi kita tidak mampu secara istiqomah untuk menjaga dan memelihara, memupuk setiap rangkaian ibadah-ibadah yang kita lakukan di bulan Sa'ban. Kita sibuk di bulan Rajab dan mempersiapkan diri di bulan Ramadan, sehingga kita melupakan dan melalaikan bulan Sa'ban. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Turfa'u fihi al-a'malu ila Rabbil alamin." Bahwa bulan ini bulan di mana amalan-amalan kita diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa uhibbu an yurfa'a 'amali wa as-sa'im. Maka aku suka kalau amalan aku diangkat aku dalam keadaan puasa. Rasulullah mengatakan bahwa as-sa'im bukan berarti hanya ibadah puasa, tapi semua rangkaian ibadah, amalan-amalan salihah itu akan diangkat, dilaporkan Allah Subhanahu wa taala.
Tentu Nabi mengatakan dengan puasa, karena ini adalah ibadah khusus yang ada di bulan Ramadan, yaitu ibadah puasa yang hanya diwajibkan oleh Allah di bulan tersebut. Maka di bulan Sya'ban sebagai bentuk pemeliharaan menjaga pelihara kita, sebagai bentuk istiqdat kita, mempersiapkan diri kita menyambut bulan Ramadan dengan sebaik-baik. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah takdirul akbar, penetapan daripada umur kita dari Sya'ban ke Sya'ban di tahun yang akan datang. Bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menampakkan apa yang sudah Allah tetapkan di Lauhul Mahfuz, tercatat setiap umur kita di hadapan para malaikat, terlebih malaikat yang bertugas untuk mencabut ruh kita, mencabut nyawa kita. Maka disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada malaikat maut terhadap kapan, bagaimana waktu dari kematian kita atau ajal kita setahun ke depan, di mana dan kapan berada. Hadirin kaum muslimin rahimahullah, inilah sebagian dari peristiwa-peristiwa yang agung yang ada di bulan Sya'ban. Oleh karena itu, tentu bulan ini mari sama-sama kita manfaatkan dengan seoptimal mungkin, dengan terus kita tekun membiasakan diri untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika datang bulan Ramadan kita hanya tinggal memetik hasilnya, yaitu kenikmatan dalam beribadah. Tidak lagi menjadi beban dalam ibadah ketika datang bulan Ramadan, tapi menjadi satu kenikmatan kita dalam melaksanakan ibadah dengan maksimal di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan di bulan Sya'ban ini tinggal tersisa beberapa minggu lagi, kita benar-benar bisa memaksimalkan, memanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk kita melakukan berbagai macam amalan-amalan kebaikan, sehingga insya Allah mudah-mudahan Ramadan kita bisa menjaga dan melihara serta menghasilkan satu prestasi dalam ibadah kita untuk kita raih menjadi pribadi-pribadi yang takwa. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadha li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.